Selamat datang kembali di penelusuran materi kita. Khusus untuk Anda, hari ini kita akan gali lebih dalam kutipan dari buku Storyworthy-nya Matthew Dicks. Iya, buku yang menarik banget ya, soal cerita personal. Betul, fokus kita hari ini tuh gimana sih caranya mengekstrak ide inti soal apa yang bikin sebuah cerita pribadi itu ngena banget. Dan yang penting juga, gimana kita nemuin cerita itu di keseharian kita. Termasuk nanti kita singgung sedikit soal tips praktis bicara di depan umum ya. Kayak dari bagian pidato wisuda itu. Iya benar, karena seringkali ya momen-momen kecil, bukan yang heboh atau dramatis, itu malah jadi cerita terbaik. Atau kayak fakta di balik film Jurassic Park tadi, yang ternyata bukan soal dinosaurusnya aja. Oke, kita bedah yuk. Siap. Jadi Dix itu kan menekankan banget ya, inti cerita yang bagus itu bukan cuma daftar kejadian. Harus ada perubahan, transformasi. Nah itu dia kuncinya, transformasi. Kalau cuma cerita liburan, saya ke sini, terus ke situ, terus makan ini, itu ya datar aja. Nggak ada gregetnya gitu ya. Harus ada sesuatu yang berubah di dalam diri si pencerita. Betul. Dix nyebutnya momen 5 detik. Ini bukan soal waktunya ya, tapi lebih ke momen, realisasi, klik gitu. Atau pas kita ambil keputusan penting yang mengubah arah. Itu inti emosionalnya kan, yang bikin pendengar nyambung. Persis, kayak contoh di film Jurassic Park yang Dix pakai. Momen 5 detiknya itu bukan pas T-Rex ngejar mobil kan? Bukan itu. Tapi perubahan Dr. Alan Grant. Ingat gak di awal film dia sebel banget sama anak-anak? Oh ya, yang sampai nakut-nakutin pakai cakar fosil itu? Nah, itu dia. Momen 5 detiknya adalah pas dia akhirnya milih melindungi anak-anak itu. Sampai rela ngelepasin fosil kesayangannya. Itu kan transformasi besar ya, dari benci jadi peduli. Lost Ark, bukan adegan laga atau special effect-nya yang jadi inti utama menurut Dix. Tapi perubahan Indi sendiri, dari yang tadinya skeptis banget soal hal-hal mistis, jadi percaya sama kekuatan tabut perjanjian itu, sampai dia merem di akhir film. Itu transformasi keyakinan. Dan seringnya momen kayak gitu muncul dari hal sepele ya. Dix juga ngakuin, cerita dia yang paling disuka audiens itu bukan yang heroik atau bahaya. Malah yang mana ya? Justru pas istrinya, Alicia, nggak sengaja cerita soal rahasia masa kecil Dix. Soal dia dulu sering nahan lapar di meja makan pura-pura kenyang. Oh, momen yang personal banget ya? Iya, momen kecil itu jadi kuat karena nunjukin kerentanan dia dan mungkin perubahan cara dia melihat kedekatan sama istrinya. Nah, ini kan langsung bikin mikir ya. Kalau cerita terbaik itu seringnya ngumpet di hal-hal biasa. Gimana dong cara kita nemuinnya? Kita kan sering ngerasa, hidup gini-gini aja. Bener banget, kayaknya nggak ada yang story worthy gitu ya. Nah, Dix punya metode praktis nih. Namanya Homework for Life. PR seumur hidup. Kedengarannya serius ya, PR seumur hidup. Ya, tapi konsepnya simple kok. Tiap hari, sebelum tidur lah misalnya, coba ingat-ingat dan tulis satu aja momen yang paling bermakna atau paling layak cerita hari itu. Cuma satu momen. Satu aja. Nggak usah panjang-panjang. Cukup satu kalimat atau paragraf pendek. Bisa di notes HP atau spreadsheet kalau mau rapi. Dan ini bukan nyari drama ya, bukan nyari kejadian heboh. Bukan, jodoh itu koinnya. Ini latihan buat ngasah kepekaan kita. Ngeliat makna, perubahan kecil, atau koneksi emosional di rutinitas. Mungkin pas ngobrol sama kasir, atau lihat sesuatu di jalan, atau pas lagi, masak terus kepikiran sesuatu. Jadi kayak ngumpulin bahan baku cerita gitu ya? Betul! Selain itu, manfaatnya bisa lebih dalam loh. Lama-lama kita jadi ngelihat hidup kita beda. Detail-detail kecil jadi lebih hidup. Dix cerita ada peserta workshopnya ibu usia 52 tahun. Setelah 3 bulan ngerjain PR ini, dia baru merasa hidupnya itu ada artinya. Untuk pertama kalinya. Dia ngeliat pola dan cerita di hari-harinya yang dulu dianggap monoton. Wah, dalam juga ya efeknya. Ini relevan banget sih buat kita yang mungkin pengen nemu makna lebih atau ya konten lah ya dalam hidup. Iya. Selain PR itu, ada teknik lain buat mancing ide. Crash and burn. Itu apa lagi? Kayak latihan nulis bebas gitu. Mirip. Jadi, kita siapin waktu beberapa menit, terus tulis aja kata atau frasa apapun yang kepikiran. Tanpa mikir, tanpa nyensor, pokoknya tangan gerak terus. Satu kata nyambung ke kata berikutnya. Contohnya gimana tuh? Misal, hujan, kopi, jendela, macet, lagu lama, ingat temen SMP, main bola, dan seterusnya.
Tujuannya buat ngelewatin filter otak kita yang suka bilang, nggak ada yang menarik. Oh, jadi kayak mancing memori atau asosiasi yang terpendam ya? Persis. Biar keluar aja dulu semua. Siapa tahu ada ide cerita nyangkut di situ. Oke, oke. Jadi kita udah punya cara nemuin ide, udah paham soal momen 5 detik. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana mulainya? Ini nih yang kata Dix di bab 8 bisa ngerusak cara kita nonton film selamanya. Iya, bab 8 ini penting banget. Kuncinya kuat sekali. Mulailah cerita Anda dari titik yang berlawanan dengan momen 5 detik atau hasil akhir transformasi Anda. Berlawanan, maksudnya gimana tuh? Jadi, kalau akhir cerita Anda itu tentang rasa kebersamaan atau koneksi, mulailah dari titik di mana Anda merasa paling sendirian, paling terisolasi. Kalau akhirnya soal keberanian, ya mulai dari momen paling takut. Oh, jadi diciptakan kontras yang tajam gitu ya, antara awal dan akhir. Tepat. Biar busur ceritanya jelas dan memuaskan buat pendengar. Kita jadi tahu, si pencerita ini akan bergerak dari titik A ke titik B. Ada contohnya dari Dix nggak? Ada. Cerita dia yang judulnya Charity Thief. Itu kan momen 5 detiknya pas dia sadar arti kesepian sejati setelah nipu seorang duda demi uang receh amal. Nah, dia mulai ceritanya dari mana? Dari mana? Dari pom bensin. Pas mobilnya mogok, dia merasa kesepian banget, ngasihani diri sendiri, ngerasa nggak punya siapa-siapa buat ditelepon. Awal yang sangat jauh dari pencerahan di akhir cerita soal kesepian itu. Kontras banget. Paham, paham. Jadi sengaja dipilih titik awal yang paling menggambarkan kondisi sebelum transformasi itu terjadi. Iya, balik lagi ke contoh film tadi, Jurassic Park. Grant berubah jadi peduli anak-anak, filmnya dimulai dari mana? Ya dari adegan dia nunjukin rasa nggak sukanya ke anak-anak. Pakai cakar fosil itu, sempurna sebagai kutub berlawanan. Masuk akal banget. Ini ngasih semacam peta ya buat kita sebagai pendengar. Jadi pengen ngikutin perjalanannya. Terus, ada lagi nggak prinsip penting di bab 8 ini selain soal titik berlawanan? Ada satu lagi yang nggak kalah penting. Mulailah cerita sedekat mungkin dengan akhir atau momen klimaksnya. Tentu tanpa mengorbankan kontras awal tadi ya. Maksudnya gimana tuh? Sedekat mungkin dengan akhir, biar nggak kepanjangan gitu. Iya, biar nggak bertele-tele. Jangan mulai dari cerita masa kecil kalau inti ceritanya kejadian pas umur 30. Kecuali masa kecil itu beneran penting buat ngebangun kontras awalnya. Ini soal menghargai waktu audiens juga, biar momentumnya kejaga. Contohnya kayak film Ocean's 11 itu ya, kita nggak dikasih lihat proses perencanaan berbulan-bulan yang mungkin detail dan agak ngebosenin. Betul, filmnya mulai relatif dekat sama aksi utamanya. Persiapannya dipadatkan aja di beberapa adegan kunci. Jadi ceritanya lebih lincah, fokus ke yang seru. Oke, jadi 2 kunci dari bab 8, mulai dari titik berlawanan, dan mulai sedekat mungkin dengan inti cerita. Dicatat. Nah, prinsip-prinsip ini kan nggak cuma soal nulis ya, tapi juga nyampeinnya. Ini nyambung nih ke bagian story break di buku Dix Menick soal pidato wisuda. Oh iya, yang 13 aturan untuk pidato wisuda itu ya. Walaupun judulnya wisuda, kayaknya aturannya bisa buat umum juga ya. Banyak, bisa buat presentasi atau ya ngomong di depan umum aja. Yuk kita bahas beberapa yang paling oke. Boleh. Yang pertama, dan ini kayaknya sering dilanggar, jangan memuji diri sendiri. Pidato itu bukan panggung buat kita pamer, tapi buat audiens. Fokus ke mereka. Setuju banget. Terus yang kedua, kalau mau merendah atau self-deprecating, pastiin itu tulus. Jangan dibuat-buat atau biar kelihatan lucu aja. Audiens bisa ngerasain kok kalau nggak asli. Yang ketiga, hindari pertanyaan retoris. Kata Dix ini seringnya malesin dan malah bikin audiens bingung atau nggak fokus. Mending langsung to the point aja. Nah, ini penting banget nih, yang keempat. Kasih satu aja butir kebijaksanaan. Tapi yang spesifik, bisa diterapkan dan gampang diingat. Jangan yang klise kayak gapailah bintang gitu. Kasih contoh dong yang spesifik. Ya, misal kalau pengalamannya soal belajar navigasi kota baru, mungkin pesannya, tersesat itu bukan gagal, tapi cara tercepat kenal lingkungan baru. Sesuatu yang konkret dari pengalaman, unik, dan bisa dibawa pulang audiens. Satu aja cukup. Oke, satu pesan kunci yang kuat. Terus bikin audiens ketawa. Humor itu kan pemecah kebekuan yang ampuh ya. Ya, asal pas ya. Terus, ngomong aja kayak lagi ngobrol sama teman. Jangan kaku pakai bahasa formal banget, biar lebih nyambung. Dan favorit saya nih, jangan pernah bahas cuaca. Buang-buang waktu banget. Bener. Intinya kan semua aturan ini balik lagi ke fokus ke audiens,
Jadi diri sendiri, pesannya jelas, satu aja, dan ninggalin kesan yang kuat. Ini berguna banget buat siapa aja yang pengen pesannya didengerin. Sip. Nah, selain soal struktur dan cara nyampein, ada satu lagi nih yang dibahas Dix agak blak-blakan ya di bab 12 soal kejujuran dalam cerita. Dia bilang ada kebohongan yang dibolehin, agak kontroversial nih kedengerannya. Iya, ini perlu hati-hati jelasinnya. Dix ngasih peringatan keras. Ini bukan buat bikin diri kita kelihatan hebat atau nipu demi keuntungan pribadi. Sama sekali bukan. Terus tujuannya apa dong? Tujuannya murni buat melayani cerita dan audiens, supaya ceritanya lebih jelas, dampaknya lebih kuat, dan fokusnya nggak buyar. Plus ya, ingatan kita kan emang nggak 100% akurat juga sebenarnya. Oke, jadi pemolesan naratif gitu ya istilahnya. Ada jenis-jenisnya nggak? Ada beberapa. Pertama, omission, penghilangan. Ini maksudnya kita buang detail, kejadian, atau bahkan orang yang nggak penting atau malah ganggu alur utama. Contohnya kayak cerita Charity Thief tadi ya, Iya. yang temennya si Randy dihilangin itu. Terus bagian akhir, Dix mau nebus dosa juga disuruh hilangin, biar ceritanya lebih mengganjal dan membekas. Oke, jadi menghilangkan yang nggak perlu demi fokus cerita. Terus Hmm. apa lagi? Kedua, compression, pemadatan. Ini bisa madatin waktu atau tempat. Misal, kejadian aslinya Senin sampai Jumat, tapi intinya sama. Ya ceritain aja seolah terjadi Senin Selasa biar lebih ringkes dan kencang alurnya. Hemat waktu cerita gitu ya. Yang ketiga, conflation, penggabungan. Ini seringnya soal perubahan batin. Kalau di dunia nyata, kita sadar sesuatu itu pelan-pelan, bertahap. Di cerita, itu bisa digabungin jadi satu momen pencerahan aja. Kayak momen 5 detik tadi, biar dampaknya lebih kerasa buat audiens. Jadi, intinya cerita itu bukan laporan berita ya. Tujuannya nyampein kebenaran emosional atau inti pengalaman, dan kadang realitas perlu sedikit servis biar pesannya nyampe. Betul, demi cerita, bukan demi ego kita. Nah, setelah cerita disusun, awalnya kuat, mungkin udah sedikit dipoles, gimana nih biar pendengar nempel terus sampai akhir? Ada lagi alatnya Dix di bab 11. Apa tuh? Prinsip tapi dan oleh karena itu. Gimana tuh maksudnya pakai kata itu terus? Bukan gitu juga, tapi idenya, cerita yang bagus itu bergerak karena ada sebab akibat, oleh karena itu, dan ada belokan atau rintangan, tapi bukan cuma daftar. Ini terjadi, dan ini terjadi, dan ini terjadi lagi. Itu kan bosenin. Oh, jadi pakai tapi atau sinonimnya, namun meskipun buat nunjukin ada konflik atau perubahan arah yang bikin penasaran. Terus gimana? Nah, kalau oleh karena itu atau sinonimnya, sehingga, akibatnya, itu nunjukin konsekuensi, ada perkembangan logis, cerita jadi terasa maju, dan ada taruhannya. Jadi secara sadar kita pakai struktur itu buat bikin alur yang dinamis ya? Menarik, menarik. Selain struktur kalimat, ada lagi. Ada dong, elemen kejutan, ini di bab 14. Menurut Dix, kejutan itu kunci utama buat mancing respon emosi yang kuat. Mau itu ketawa, terharu, kaget, marah. Kejutan itu bumbunya. Contohnya gimana? Kayak di cerita Dix, This is going to suck, soal kecelakaan mobilnya. Detail-detail nggak terduga pas tabrakan, atau momen pas teman-temannya tiba-tiba muncul di UGD waktu dia ngerasa sendirian banget. Itu semua kan elemen kejutan yang bikin emosi kita naik turun. Dan jangan sampai kita ngerusak kejutan itu ya. Nah, itu dia. Cara paling gampang ngerusak kejutan, ngasih judul atau spoiler di awal. Misal bilang, saya mau cerita pengalaman yang ngajarin saya arti persahabatan. Ya udah, ketebak dong akhirnya. Biarin aja audiens nemuin maknanya sendiri lewat cerita kita ya. Iya, kejutan yang pas itu yang bikin momen aha dan bikin cerita nempel lama di ingatan. Oke. Dalam banget ya pembahasan Storyworth ini. Kalau kita rangkum nih buat pendengar kita, intinya cerita hebat itu seringnya bukan soal kejadian heboh, tapi soal nemuin dan ngerangkai transformasi dalam hidup kita. Kuncinya di momen 5 detik itu. Terus kita belajar cara nemuinnya ya. Bisa lewat Home for Life, ngasah kebekaan tiap hari, atau pakai crash and burn buat mancing ide. Dan dari bab 8 tadi, penting banget mulai cerita dari titik yang berlawanan sama akhir, dan mulai sedekat mungkin sama intinya. Terus buat nyampeinnya, ingat tips pidato tadi. Fokus ke audiens, kasih satu pesan spesifik yang kuat, dan tetap otentik. Plus, pemahaman soal memoles cerita, omission, completion, conflation, itu boleh asal tujuannya buat kejelasan dan dampak cerita. Dan terakhir, biar nggak ngebosenin, pakai struktur, tapi oleh karena itu. Dan masukin elemen kejutan.
Ini semua alat bantu biar cerita kita lebih hidup dan nyambung ke pendengar. Jadi, ya, ini semua bukan cuma soal teknik cerita aja ya, tapi gimana kita bisa lebih terkoneksi lewat pengalaman kita. Mungkin ini saatnya Anda melihat lagi pengalaman Anda sendiri, sekecil apapun, terus tanya, ada transformasi nggak di situ? Titik awalnya yang paling kontras apa ya? Dan mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan setelah ini. Momen kecil apa sih dalam 24 jam terakhir Anda yang sebenarnya punya momen 5 detik? Kalau Anda mau ceritain itu, kira-kira titik berlawanannya dari mana ya Anda akan mulai? Cerita apa yang sebenarnya lagi nunggu buat ditemuin di hidup Anda? Wah, pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran materi Storyworthy dari Matthew Dix kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.